Izin memulai ya Bapak Ibu sekalian, izin buka bit, sudah jam 16.06. Kita mulai, Bapak Ibu silahkan di-on-kan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang terhormat, Kepala Bidang Diklat Struktural dan Fungsional, Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Bu Putih Handayani yang hadir di sini bersama Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Kementerian Perhubungan tahun 2025 khususnya yang ada di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang mudah-mudahan hari ini berbahagia, sehat semuanya. Ya, pada kesempatan sore ini Bapak Ibu akan memasuki penjelasan yang pertama mengenai overview kebijakan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas. Sebelumnya, sekali lagi di sini telah hadir Kepala Bidang Diklat Struktural dan Fungsional, Bu Putih Handayani ini berkenan memberikan pengarahan Bu kepada peserta. Saya persilahkan Bu Putih. Ya, terima kasih Pak Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat sore semuanya. Ya, selamat datang di PPSDM AP. Ya, Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu akan nanti diinformasikan oleh Pak Ardian terkait aturan-aturan apa aja selama pelaksanaan dari Diklat PKP ini. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu mohon nanti diperhatikan dengan baik gitu kan, bahwa apa yang kami sampaikan ini benar-benar harus Bapak Ibu benar-benar lakukan secara benar dan tertib. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya harap Bapak Ibu semangat walaupun selama nanti kelas ini secara online tapi tidak mengurangi pelaksanaan dari diklat yang akan Bapak Ibu lakukan. Saya rasa cukup. Terima kasih. Silakan Pak Ardian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Putih Handayani selaku Kepala Bidang Diklat Struktural Fungsional atas arahannya. Selanjutnya mohon izin Bapak Ibu, saya share screen. Jadi ini overview kebijakan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas ya Bapak Ibu sekalian ya, di mana ini memberikan gambaran secara keseluruhan proses pelatihan yang Bapak Ibu ikuti mulai hari ini sampai dengan kurang lebih 3 sampai 4 bulan ke depan seperti apa. Jadi silahkan diperhatikan, apabila ada hal-hal yang dianggap penting silahkan dicatat. Kemudian nanti akan saya berikan kesempatan untuk bertanya apabila perlu ditanyakan seperti itu. Yang sedianya pelaksanaan ini harusnya kemarin, cuman sampai hari ini pesertanya baru eh, lengkap itu pun masih kurang 2 peserta. Nanti akan kami rekod sehingga yang tidak bisa hadir di sini silahkan nanti menyimak di dalam YouTube seperti itu. Nah, mulai dari dasar penyelenggaraan, jadi pelatihan kepemimpinan pengawas ini tentu didasarkan dari undang-undang dulu, Bapak Ibu. Undang-undang turunannya peraturan menteri, kemudian mohon maaf undang-undang, kemudian PP, kemudian peraturan menteri, Permenpan, dan Perlan sendiri mengenai penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan. Nah, untuk jam pelatihan, pelatihan kepemimpinan pengawas ini ada 905 jam pelatihan. Jadi kurang lebih 104 hari pelatihan. Nah, ini dilaksanakan dengan berbagai macam metode Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti terus 905 jam ini eh, tatap muka terus gitu bukan. Nanti ada di slide berikutnya. Nah, kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas ini ada 3 kelompok mata pelatihan. Yang pertama, kelompok mata pelatihan inti ada 4 agenda yang nanti Bapak Ibu lalui. Agenda 1, kepemimpinan Pancasila dan bela negara, ada agenda kepemimpinan pelayanan, ada agenda pengendalian pekerjaan, agenda aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Nah, ini yang nantinya Bapak Ibu lalui ini selama pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Nah, ini dilaksanakan melalui belajar mandiri, kemudian e-learning, tatap muka daring ataupun non tatap muka, kemudian experiential learning, pembelajaran praktek nantinya ya, dan pelaksanaan klasikal yang sedianya dilaksanakan klasikal tapi dilaksanakan secara daring juga. Nah, ini kelompok mata pelatihan inti yang intinya dilaksanakan selama pelatihan kepemimpinan pengawas ini.
Nah, berikutnya ada kelompok mata pelatihan dasar. Nah, ini dilaksanakan secara mandiri nih, belajar mandiri. Dan ada kelompok mata pelatihan pimpinan. Selain kelompok mata pelatihan inti, ada pelatihan dasar dan pilihan. Nah, ini wajib Bapak Ibu ikuti dan laksanakan secara mandiri nih, kalau yang dasar dan pilihan ini. Nah, ini eh, substansi mata pelatihannya, ini penjelasannya seperti slide sebelumnya, di mana mata pelatihan inti ada 4 agenda yang nanti Bapak Ibu lalui, dilaksanakan secara berbagai macam metode tadi, mulai belajar mandiri, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran klasikal yang dilaksanakan secara daring juga, dan praktek. Nah, untuk mata pelatihan dasar ada 3 materi yang dilaksanakan sebagaimana yang tertera dalam layar. Ini dilaksanakan secara mandiri nih Bapak Ibu, dan belajar mandiri. Berikutnya ada mata pelatihan pilihan. Ada 12 mata pelatihan pilihan yang Bapak Ibu wajib ikuti. Bisa dipilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sesuai dengan aksi perubahan yang Bapak Ibu ikuti. Jadi pilihan ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau yang ini inti wajib seluruhnya yang Bapak Ibu lalui selama pelatihan kepemimpinan pengawas ya ini mata pelatihan inti. Untuk mata pelatihan dasar secara mandiri, untuk pelatihan pilihan mandiri, dan ini pilihan. Nah, berikutnya untuk kelompok mata pelatihan inti, kita bahas yang kelompok mata pelatihan inti. Ada 4 agenda yang nanti Bapak Ibu lalui, ya. Kita sudah berbicara mata pelatihan, berbicara agenda. Agenda 1, kepemimpinan Pancasila dan bela negara ini. Nah, agenda 2, kepemimpinan pelayanan. Agenda 3, pengendalian pekerjaan. Agenda 4, aktualisasi. Ini prakteknya ini. Nah, agenda 1 ada 2 mata pelatihan nih. Mata pelatihannya ada, ini tertera dalam layar ini, ada 2 mata pelatihan. Nah, dibedakan ya Bapak Ibu ya. Ada agenda, ada mata pelatihan. Ada 4 agenda, tapi yang menjadi materinya yang dibahas nanti ada 3 agenda. Agenda 1, agenda 2, agenda 3. Setiap agenda ada beberapa mata pelatihan. Agenda 1, 2 mata pelatihan seperti ini. Agenda 2, 4 mata pelatihan. Agenda 3 ada 7 mata pelatihan. Nah, masing-masing mata pelatihan tentu berbeda, isinya berbeda, tapi saling terkait, mendukung apa ya, proses pelaksanaan pelatihan kepemimpinan ini. Nah, ini mengajarkan Bapak Ibu untuk berpikir secara runtut ini sebagai pemimpin ini. Pelatihan kepemimpinan pengawas ini mengajarkan seperti itu. Oleh karenanya materi yang disampaikan ini pun runtut dan saling terkait ini. Agenda 1 saling terkait, agenda 2 itu ada perannya, agenda 3 juga ada perannya masing-masing. Dalam nanti Bapak Ibu mempraktekkan, mengaktualisasikan kepemimpinannya dalam pekerjaannya. Nah, berikutnya ini learning journey dan status peserta. Jadi mulai dari belajar mandiri. Nah, Bapak Ibu, pelatihan kepemimpinan pengawas ini dimulai dari belajar mandiri nih. Belajar mandiri dari mana? Dari tempat kedudukan masing-masing. Dan Bapak Ibu tidak dibebas tugaskan. Nah, artinya apa? Artinya Bapak Ibu belajar di sela-sela melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Nah, belajar apa? Belajar modul tadi. Modul agenda 1, agenda 2, agenda 3. Di mana setiap agenda ada beberapa materi tadi. Nah, itu yang dipelajari saat ini. Jadi mulai kapan nanti ada di slide berikutnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu masuk e-learning. Jadi setelah belajar mandiri, Bapak Ibu e-learning. Jadi on campus. On campus ini maksudnya ada tatap mukanya. Jadi sinkronos itu tatap muka secara daring, asinkronos itu non tatap muka secara daring. Non tatap muka. Nah, ini Bapak Ibu di tempat kerjanya masing-masing ataupun di tempat kediamannya masing-masing boleh. Intinya dibebas tugaskan. Bebas tugaskan khususnya pada saat sinkronos ya. Karena saya nggak yakin kalau Bapak Ibu dibebas tugaskan full, nggak yakin. Tapi yang terpenting apa? Ketika sinkronos Bapak Ibu dibebas tugaskan. Fokusnya terhadap mata pelatihan yang dipelajari nanti. Nah, berikutnya, bentar ya Bapak Ibu, suaranya back sound. Nah, berikutnya ada membangun komitmen bersama off campus yang pertama. Nah, ini
Bapak Ibu menjalankan tugas sehari-hari kembali. Jadi setelah belajar mandiri, setelah e-learning, ada sinkronus asinkronus, Bapak Ibu belajar membangun komitmen bersama di tempat kerjanya masing-masing. Tugasnya apa? Ada nanti di slide berikutnya. Nah, berikutnya masuk pembelajaran klasikal tahap 1. Nih, walaupun namanya klasikal, tapi karena saat ini kebijakan efisiensi, sehingga klasikal ini dilaksanakan secara jarak jauh juga, distance learning. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Kabit tadi, pelatihan kita tidak ada yang secara klasikal. Sangat amat disayangkan ya Bapak Ibu ya, karena kan sebenarnya idealnya pelatihan ini dilaksanakan secara ada yang blended, yang baik itu dalam jaringan maupun luring yang secara langsung. Idealnya seharusnya ada kunjungannya, ada kunjungan ke lokasi untuk studi lapangan, Bapak Ibu bersama-sama ke sebuah lokasi yang dianggap punya inovasi, belajar di sana. Selain itu juga belajar di kampus, harusnya ya. Dan evaluasinya juga harusnya di kampus. Nah, itu membangun kebersamaan juga harusnya, idealnya. Tapi saat ini Bapak Ibu hanya secara daring. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas pembelajaran dan khususnya tidak mengurangi kualitas pertemanan dan persahabatan Bapak Ibu. Nah, berikutnya setelah masuk untuk pembelajaran ini, untuk pembelajaran klasikal tahap 1 yang sedianya dilaksanakan di lembaga penyelenggara pelatihan, namun Bapak Ibu tetap melaksanakannya di tempat kerjanya masing-masing ataupun di kediamannya masing-masing. Kalau ini dibebas tugaskan karena pembelajarannya seharian. Nah, itu. Seharian pun tentu ada tekniknya tadi nanti. Jadi pembelajarannya pun tidak semerta-merta seharian di Zoom itu enggak, tapi ada kalanya penjelasan awal, ada kalanya diskusi, dan ada kalanya pembahasan seperti itu. Nah, berikutnya aktualisasi kepemimpinan kinerja. Jadi Bapak Ibu mengaktualisasikan kepemimpinannya dengan cara apa? Melaksanakan aksi perubahan di sini. Pada saat off kampus kedua ini. Nah, di tempat kerjanya tentu. Sembari melaksanakan tugas jabatan sehari-hari secara penuh. Nah, selain itu juga melaksanakan aksi perubahan tadi. Nah, nggak perlu khawatir, aksi perubahan saya apa? Jangan dipikir dulu, karena idenya itu berangkat dari permasalahan, bukan cari-cari solusi langsung. Jadi berangkat dari permasalahan. Nggak perlu khawatir, nanti pada saatnya akan jelas, akan nampak itu ilham-ilham itu. Gitu. Jadi ikuti saja, nanti pada saatnya akan muncul. Nah, berikutnya pembelajaran klasikal tahap 2 yang sedianya dilaksanakan secara on kampus, secara luring, tapi karena kebijakan efisiensi sehingga secara daring juga. Bapak Ibu di tempatnya masing-masing tentu dibebas tugaskan. Nah, ini berikutnya nih mengenai waktu pelaksanaan. Jadi metodenya secara blended ya Bapak Ibu ya, campuran ya. Mulai dari yang pertama, pembelajaran mandiri. Jadi ini dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 14 September. Kurang lebih 2 minggu. Jadi harusnya kemarin sudah dimulai belajar mandiri, namun karena jumlah pesertanya belum memenuhi, sehingga supaya kami tidak 2 kali dalam menjelaskan, sehingga baru hari ini, baru terlambat 1 hari. Tapi nggak masalah, karena prinsipnya belajar mandiri ini waktunya fleksibel. Silakan diatur kapan belajarnya, kapan melaksanakan tugas kantor sehari-hari, itu silakan diatur, fleksibel. Belajar mandiri kurang lebih waktunya 2 minggu. Nah, tugasnya ngapain? Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, berikutnya e-learning. Jadi on campus yang pertama. Ini pembelajaran daring dalam jaringan. Nah, ada sinkronus, tatap muka secara daring, dan ada asinkronus, non tatap muka. Jadi selama e-learning itu demikian Bapak Ibu. Nah, tanggalnya 15 sampai 30 September. Kurang lebih 2,5 minggu. Nah, 15 sampai 30 September. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, ini penguatan dari pembelajaran mandiri tadi. Nah, kalau sudah melaksanakan e-learning, Bapak Ibu off campus membangun komitmen bersama tanggal 1 sampai dengan 4 Oktober, kurang lebih 1 minggu. Nah, ini ngapain aja? Nanti ada penjelasannya. Berikutnya pembelajaran klasikal tahap 1. Tadi klasikal tapi tetap dilaksanakan secara daring ya, karena idealnya klasikal ini hadir bersama ini.
makan-makan bareng di asrama, harusnya nih idealnya. Tapi ini dilaksanakan secara daring nanti, tanggal 6 sampai 28 Oktober. Termasuk di sini harusnya ada studi lapangan, Bapak Ibu melaksanakan studi lapangan, tapi ini dilaksanakan secara daring nanti studi lapangannya. Nah, berikutnya aktualisasi kepemimpinan pemimpinan pelayanan ya, bukan kepemimpinan kinerja. Aktualisasi kepemimpinan pelayanan tanggal 29 Oktober sampai dengan 14 Desember 2025. Nah, ini melaksanakan aksi perubahan di kantornya masing-masing. Dan yang terakhir, pembelajaran klasikal tahap 2 yang dilaksanakan juga secara daring tanggal 15 sampai 17 Desember 2025. Nah, ini ya Bapak Ibu ya gambaran waktu pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas nih. Rangkaiannya seperti ini nih. Nah, silakan dicatat nih Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini output yang dihasilkan nih. Nah, ini ada dalam rangkaiannya pun ada output yang dihasilkan. Nah, untuk belajar mandiri yang tanggal 1 sampai 14 ini outputnya apa nih? Nah, ada 2 output yang harus Bapak Ibu hasilkan. Yang pertama apa? 3 IC. IC dari apa? Dari agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Jadi agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 yang sudah Bapak Ibu pelajari, yang ada banyak materi tadi, dibuat IC. Buatnya IC seperti apa? Nah, nanti ada penjelasan di slide berikutnya. Nah, kemudian selain itu, Bapak Ibu harus juga sudah memulai pemetaan sikap perilaku kepemimpinannya dan pengembangan potensi diri. Nah, ini dilaksanakan oleh siapa? Oleh saya sebagai peserta dan atasan saya yang menilai saya. Nah, ini sudah mulai nih, mulai di minggu-minggu ini, mulai di awal. Jadi pemetaan awal ini, sikap perilaku saya, apa sih sikap perilaku saya yang kurang, yang perlu saya kembangkan dalam nanti pada saat aktualisasi, saya kembangkan bersamaan dengan aksi perubahan saya. Nah, ini sudah mulai memetakan. Yang memetakan siapa? Saya dan pimpinan saya, mentor saya, atasan saya. Nah, nanti Bapak Ibu diberikan file Excel pemetaan sikap perilaku yang Bapak Ibu harus isi, pimpinannya isi. Karena nanti dipaparkan pada saat seminar rancangan aksi perubahan dan hasil aksi perubahannya pun dipaparkan. Nah, ini yang dihasilkan pada saat belajar mandiri dalam 2 minggu ini. 3 IC. IC ini gunanya untuk apa? Untuk pembelajaran awal Bapak Ibu. Pemahamannya sejauh mana. Jadi hanya batas seberapa tahu dulu. Seberapa paham mengenai materi. Agenda 1, 2, dan 3. Jadi nggak perlu khawatir, ini bukan nilai akhir. Karena ini akan dipersiapkan untuk dibahas pada saat e-learning nih. Kita masuk e-learning nih. E-learning ini apa? Jadi tadi sinkronos dan asinkronos. Pendalaman agenda dari hasil IC, hasil belajar mandiri. Didalami. Nanti Bapak Ibu akan bersama dengan fasilitator. Nah, didalami di sini. Dibahas IC-nya. Nah, terus selain dibahas, juga akan ada tambahan tugas individu maupun tugas kelompok. Tergantung fasilitatornya pada saat pembelajaran e-learning ini. Sinkronos dan asinkronos. Nah, kalau sudah masuk ini, membangun komitmen bersama. Bapak Ibu off campus nih, tidak belajar selama seminggu. Tapi ada tugas, bukan berarti tidak belajar terus libur gitu, bukan. Sembari bekerja, Bapak Ibu harus sudah bisa mengidentifikasi masalah yang ada di kantornya. Nah, sudah mulai melihat stakeholder-nya, pihak-pihak terkaitnya. Baru menemukan masalah nih di sini nih. Karena di sini sudah sedikit sudah paham bagaimana menemukan masalah. Oleh karena di sini sudah bisa mengidentifikasi masalah. Nah, berikutnya masuk ke pembelajaran tahap 1 nih, daring. Nah, nanti Bapak Ibu akan dikuatkan lagi mengenai pendalaman agenda. Dan ada pembelajaran dari yang lain, learning from other, melalui studi lapangan. Kita melihat, mengadaptasi dari tempat lain. Bukan menyontek ya, tapi mengadaptasikan, disesuaikan di tempat kita. Kita belajar dari tempat lain, gitu. Dari tempat-tempat yang punya inovasi. Ada evaluasi akademik, ada rancangan aktualisasi.
Nah, ini dan dalam aktualisasi Bapak Ibu diminta selain menyampaikan rancangannya, juga diminta menyampaikan hasil pemetaan sikap perilaku dan rencana pengembangan potensi dirinya selama aktualisasi. Nah, selama aktualisasi, Bapak Ibu diminta melaksanakan aksi perubahan dan tadi pengembangan potensi diri. Saya apa? Contohnya nih, misalkan setelah saya petakan di awal ya, menurut saya, ya saya menilai diri saya sendiri ya seluruhnya bagus dong otomatis. Nah, tapi pimpinan saya menilai mungkin misalkan nih, cara komunikasi saya perlu ditingkatkan. Nah, sehingga pada saat aktualisasi, selain saya melaksanakan aksi perubahan, saya harus meningkatkan kemampuan komunikasi saya. Dengan cara apa? Mengikuti workshop misalkan atau mengikuti pelatihan boleh malah lebih bagus atau sekedar mengikuti rapat mengenai atau mengikuti seminar mengenai komunikasi misalkan. Nah, itu bagian dari pengembangan potensi diri saya. Nah, kalau sudah aksi perubahan di akhir masuk tahap evaluasi, Bapak Ibu diminta melaksanakan seminar hasil aksi perubahan dan melaporkan pengembangan potensi dirinya. Tuh. Jadi pengembangan potensi diri yang sudah saya lakukan sejauh mana nih perubahannya? Dinilai lagi sikap perilakunya, apakah meningkat apa mengenai komunikasi saya khususnya yang saya kembangkan kan, apakah meningkat menurut pimpinan? Menurut saya otomatis meningkat dong, karena kan dari awal penilaian saya tetap bagus dong, masa nilai sendiri jelek. Nah, tapi pimpinan saya nilai, oh dengan saya mengikuti pengembangan potensi diri ternyata meningkat. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu mengenai pengembangan potensi diri. Nah, ini kita bahas satu-satu nih pengembangan identifikasi potensi diri. Jadi nanti Bapak Ibu diberikan form Excel oleh PIC nanti akan diberikan, kemudian silahkan memetakan potensi dirinya. Terus mentor juga menilai, melakukan penilaian. Jadi Bapak Ibu menilai dirinya sendiri, di situ sudah ada indikatornya. Terus mentor juga menilai. Terus peserta berkomunikasi dengan mentor, mensepakati pemetaan apa sih yang saya kembangkan. Nah, jadi yang saya contohkan kan, jadi menurut mentor saya, komunikasi saya yang harus perlu ditingkatkan. Oleh karenanya, saya membuat paparan rencana pengembangan potensi diri berupa eh, peningkatan mengenai apa tadi komunikasi misalkan. Contoh ya itu ya. Terus pelaksanaan pengembangan potensi diri, terus paparan hasil pada saat seminar hasil akhir. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini tahapan pengembangan potensi diri. Ini masih pengulangan sama di slide sebelumnya ya. Jadi peserta melakukan pemetaan, mentor juga melakukan pemetaan terhadap peserta, terhadap saya. Terus mentor dan peserta membuat sepakatan untuk rencana pengembangan potensi diri. Terus mentor itu siapa sih? Oh iya, tadi belum menyampaikan. Mentor itu atasannya, pimpinannya. Karena Bapak Ibu seluruhnya adalah pejabat pengawas, sehingga pimpinannya adalah eselon 3, kepala bagian, kepala bidang. Ya, kalau di BPSDM kepala bagian, kepala bidang. Seperti itu. Ataupun kepala kantor, misalkan yang di setara eselon 3 pimpinannya. Kemudian setelah dipetakan, dibuat paparan rancangan aksi perubahan satu slide saja bersamaan dengan paparan seminar rancangan aktualisasi, aksi perubahan, maaf, bersamaan dengan paparan rancangan aksi perubahan. Nah, berikutnya Bapak Ibu melaksanakan pengembangan potensi diri bersamaan dengan aksi perubahan dan di akhirnya melaksanakan seminar hasil aksi perubahan. Berikut termasuk hasil pengembangan potensi dirinya. Nah, ini paparan hasil sikap perilaku, ada satu halaman di slide rancangan aksi perubahan dan seminar hasil aksi perubahan. Ada satu slide. Kemudian kita bahas mengenai IC. Nah, ini Bapak Ibu. Tugas selama Bapak Ibu 2 minggu ini membuat IC ini. IC itu ada berapa? Ada 3 IC. Jadi hanya 3 IC. IC agenda 1 itu 1, agenda 2 itu 1, agenda 3 itu 1. Ya Bapak Ibu ya.
Dan agenda 1 ada beberapa materi, kan ada beda-beda materinya. Ya nggak masalah agenda, karena IC-nya itu hanya 1 per agenda. IC itu apa isinya? Nah ini isinya, terdiri dari apa? Judul, pendahuluan, isu yang dipilih, background mengapa ini dipilih, analisisnya, terus peran kepemimpinan. Nah isu ini mana ya? Dibuat maksimal 5 halaman. Nah, ini maksudnya isi gimana sih? Rangkuman atau apa? Bukan rangkuman Bapak Ibu. Kalau rangkuman seluruhnya sama dong, seluruh peserta. Ini bukan. Jadi isi ini gambaran singkatnya seperti ini. Eh, Masalah apa yang ada di tugas Bapak Ibu dikaitkan dengan teori yang ada di dalam mata pelatihan. Terkait dengan kepemimpinan pastinya. Jadi masalah apa yang diangkat, dianalisis penyebabnya, terus peran kepemimpinannya. Jadi peran dari mata pelatihan ini apa? Contoh agenda 1 kan ada 2 materi. Jadi peran dari materi di agenda 1 ada 2 materi itu apa? Terus misalkan diisi agenda 2 nih, masalah yang diangkat, masalah yang ditemukan, terus dianalisis, terus peran kepemimpinan dari agenda 2 ada 4 materi itu apa? Di situ ada urutannya Bapak Ibu. Nah, dan saling terkait, dan itu mengajarkan proses berpikir sebagai pemimpin pengawas, jabatan pengawas. Seperti itu. Agenda 3 juga demikian, ada 7 mata pelatihan. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu masih, apa ya, ini bukan apa ya, tapi kalau udah menulis 5 halaman itu masih kurang Bapak Ibu. Oleh karenanya harus 5 halaman, tidak boleh lebih. 5 halaman, karena di sini tertulis maksimal 5 halaman. Saya yakin nanti ada yang kurang 5 halaman itu. Kalau sekarang masih, nulis apa ya? Karena belum memulai. Tapi ketika sudah memulai, terlalu banyak nanti yang mau dituangkan. Nah, IC ini yang dinilai ini, kualitas penetapan isu 35%, argumentasi 35%, analisis 30%, 100%. Nah, ini ya Bapak Ibu. Dan ini dikumpulkannya kapan sih IC ini? Dikumpulkannya H-1 sebelum pembelajaran pada saat e-learning. Jadi e-learning nanti akan ada jadwal Bapak Ibu. Contohnya, agenda 1 sinkronos pertama misalkan, tanggal 15 September. Berarti pengumpulan IC batasnya H-1 sebelum tanggal 15 untuk agenda 1, IC agenda 1. Nah, misalkan agenda 2 belajarannya tanggal 18 September. Berarti isi agenda 2 dikumpulkannya paling lambat tanggal 17 September, H-1 dari pembelajaran agenda 2. Nah, ini isi dikumpulkan pada menu e-learning di hari pertama setiap agenda atau isi H-1. Ini salah, H-1 sebenarnya. Pada hari 1. Jadi H-1 sebelum pembelajaran agenda. Jadi agenda 3 misalkan tanggal 24 September, berarti H-1 tanggal 23 berarti dikumpulkannya. Paling lambat. Nah, nanti linknya pengumpulannya nanti akan disampaikan oleh PIC-nya. PIC. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya untuk belajar mandiri nih. Belajar mandiri ini pengulangan lagi dari penjelasan sebelumnya. Ada kurikulum mata inti, ada agenda 1, 2, 3 buat IC masing-masing. Untuk kurikulum mata pelatihan dasar ada kuis nanti, untuk kurikulum penunjang ada kuis nanti. Nah, kalau yang penunjang dan dasar ya nggak perlu dipikirkan lah, nanti bisa sambil jalan. Ataupun ada tugas yang lain, karena kan harusnya ini sistem ya, LMS ya. Tapi LMS-nya bermasalah sehingga ya ini sunnah lah, sunnah. Hukumnya sunnah. Mempertimbangkan kondisi nanti. Misalkan disuruh evaluasi akademik oleh PIC ya dikerjakan itu saja. Misalkan tidak ya alhamdulillah kan gitu Bapak Ibu. Kalau ini wajib nih. Mata pelatihan inti namanya juga inti Bapak Ibu. Kalau ini tergantung ini medianya nanti. Bisa digantikan kok. Nilai ini bisa digantikan dengan nilai yang lain. Gitu. Nah, ini e-learning. Kita beranjak e-learning. Tadi kita sudah bahas belajar mandiri kan. Sekarang e-learning. E-learning itu penguatan dari belajar mandiri. Ada agenda 1, 2, dan 3. Nanti akan dibahas
mengenai IC tadi, kelanjutan dari IC itu. Terus akan diberikan tugas individu juga untuk penguatan. Ada tugas kelompok apabila ada hal-hal yang perlu ditambahkan, termasuk sharing tugas kelompok. Nah, pada saat e-learning. Nah, ini gambaran tergantung dari tutornya, fasilitatornya masing-masing nanti. Tutor siapa? Fasilitator siapa? Pengajar, Bapak Ibu. Widya suara yang telah ditunjuk, yang punya license untuk mengajar pelatihan kepemimpinan pengawas. Seperti itu. Nah, untuk klasikal nih, klasikal secara daring, nanti penguatan lagi ini, penguatan dari masing-masing agenda tadi. Sama, hampir sama dengan ketika e-learning, ini menunggu arahan dari fasilitator atau tutornya atau pengajarnya. Nah, mengenai tugas individu maupun kelompok, seperti itu. Nah, nanti pada saat pembelajaran itu ada studi lapangan. Tadi yang saya sampaikan ya, sedianya harusnya jalan-jalan bareng nih, bukan jalan-jalan ya. Belajar bareng ke suatu lokus nih. Tapi karena efisiensi ya, amat disayangkan ya Bapak Ibu ya, kebersamaannya melalui jaringan. Tapi sekali lagi mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas pembelajaran dan pertemanan Bapak Ibu. Terus melakukan pengamatan best practice di tempat yang punya inovasi dan menyusun laporan baik individu maupun kelompok. Dan disajikan nanti berbagi pengalaman hasil studi lapangan baik individu maupun kelompok. Akan dibimbing oleh fasilitator, nggak usah khawatir. Dan ada aksi perubahan nih nanti dalam Bapak Ibu melaksanakan pelatihan. Ada perencanaan aksi perubahan yang dilaksanakan dikerjakan selama distance learning dan manajemen, bukan manajemen ini, ya manajemen aksi perubahan selama off campus atau pelaksanaannya. Nah, untuk aksi perubahan tidak ada format baku ya, format baku tidak ada, tapi prinsipnya adalah menggunakan kaidah-kaidah penyusunan karya tulis ilmiah, tapi tidak ada format baku. Diserahkan H-1 sebelum pelaksanaan seminar untuk disampaikan ke penguji. Nah, ini yang menjadi kriteria kelulusan Bapak Ibu. Ada 4 aspek yang menjadi kriteria kelulusan. Yang pertama, akademik 15%, pembelajaran lapangan 20%, produk aktualisasi kepemimpinan 50%, dan sikap perilaku 15%. Rinciannya seperti apa? Ada di slide berikutnya. Nah, ini akademik dulu 15%. Dari tugas individu, dari kuis, dari kelompok, dari evaluasi substansi nanti ada IC itu ya, kuis dan sebagainya. Jadi tugas-tugas itu nanti terkumpul bobotnya 15%. Evaluasi substansi juga jangan sampai ini nggak dikerjakan. Misalkan ada arahan dari PIC mengerjakan ini Pak. Pokoknya arahan dari informasi dari PIC diikuti saja Pak. Nah. Terus ada evaluasi pembelajaran lapangan, tadi studi lapangan, ada tugas kelompok 10%, tugas individu 10%. Nah, nanti penjelasannya akan disampaikan oleh pengajarnya mengenai bagaimana penyusunan laporan, bagaimana pemaparannya, itu apa yang harus didapat dalam studi lapangan ini. Nah, itu. Nah, berikutnya ini yang sering menjadi ketakutan atau momok nih. Nah, seharusnya bukan momok ini karena ini saat ini masih bukan belajar ya, menguatkan Bapak Ibu karena seluruhnya kan sudah menjadi pimpinan pengawas. Jadi ini menguatkan Bapak Ibu nih. Perencanaan aksi perubahan bobotnya 20%, ada kriteria penilaiannya, rinciannya ini sebagaimana yang tertera dalam layar. Yang memberikan nilai siapa? Coach dan mentor itu secara deskriptif atau kualitatif. Kalau penguji, narasumber memberikan angka kuantitatif dan deskriptif dua-duanya. Nah, kalau yang coach dan mentor itu bukan berupa angka, tapi hanya berupa kalimat penjelasan, penguatan. Kalau penguji memberikan nilai dan angka dan penjelasan. Implementasi aksi perubahan sama, penguji dengan indikator penilaiannya sebagaimana yang tertera dalam layar, dan ada penilaian coach dan mentor secara kualitatif. Totalnya 50%. Jadi 50% sendiri dilihat dari aksi perubahannya, aktualisasi kepemimpinannya. Nah, ini skenario seminar, rancangan baik rancangan maupun implementasi aksi perubahan
Jadi setiap peserta nanti berikan waktu 45 menit untuk menyajikan. Bukan berarti menyajikannya 45 menit, bukan ya Bapak Ibu. Akan dibagi menjadi 4 kelompok. Urutan seminarnya akan diatur oleh PIC dan tim evaluator. Di situ ada penguji, coach sebagai moderator dan mentor. 45 menit ini dibagi nanti. Paparannya mungkin sekitar 10 menit, 10 sampai 15 menit. Nanti ada mentor atau pimpinannya, atasannya memberikan pendapat, menguatkan, terus ada penguji dan coach memoderatori. Nah, maksimal 45 menit. Dan kenyataannya pelaksanaannya lebih cepat dari ini. Jadi waktunya nanti Bapak Ibu silahkan menyesuaikan dan harus standby. Nah, berikutnya sikap perilaku nih. Sikap perilaku 15% terdiri dari apa saja? Nah, yang sebagaimana yang tertera dalam layar nih Bapak Ibu. Kerjasama, kepemimpinan, kedisiplinan, dan ada pengembangan potensi diri, baik itu oleh mentor di seminar rancangan maupun seminar hasil. Jadi ada indikator, ada presentasenya masing-masing sudah ada. Nah, ini kualifikasi kelulusan Bapak Ibu dianggap lulus apabila minimal baik 70,01. Dianggap memuaskan apabila 80,01, sangat memuaskan 90,01. Ada ditunda apabila kurang baik dan tidak lulus kalau di bawah 60. Nah, harapan kami seluruhnya Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik dan minimal lulus. Bukan minimal lulus, harapannya lulus seluruhnya. Dengan predikat, dengan kualifikasi memuaskan, bahkan sangat memuaskan. Harapan kami seperti itu. Oleh karenanya, silakan diikuti Bapak Ibu. Mulai hari ini dan seterusnya. Nah, ini apabila ditunda, ada caranya, ada apa namanya, sudah ada aturannya mengenai remedial. Saya tidak akan menjelaskan karena kami tidak berharap ada remedial. Tapi ada kalanya, ada caranya. Dan ini bukan untuk diambil gitu Bu, tapi ketika sangat mendesak gitu. Nah, LMS jadi untuk membantu pembelajaran Bapak Ibu idealnya akan didampingi LMS. Namun karena LMS ini sering bermasalah sehingga kami sudah memastikan memakai link tree yang disiapkan oleh para PIC-nya sehingga modul bahan ajar, pengisian daftar hadir, eh, apa presensi, terus pengumpulan tugas nanti di link tree yang disiapkan oleh fasilitator. Sorry, mana tadi? Nah ini. Nah untuk status kepesertaan Bapak Ibu selama sinkronos wajib dibebas tugaskan. Jadi nggak ada ini ya Bapak Ibu, nggak ada alasan ya ketika sinkronos terus oh saya ini. Nah, nanti akan ada catatan nanti Bapak Ibu. Berikutnya untuk off campus kembali ke tugasnya masing-masing. Nah ini catatan tambahan nih. Jadi Bapak Ibu diminta mengisi presensi setiap hari nanti, khususnya mulai pembelajaran distance learning ya, maaf pembelajaran e-learning. Kalau saat ini 2 minggu ke depan tidak perlu karena kan belajar mandiri, nggak perlu. Tapi sudah mulai sinkronos, Bapak Ibu wajib mengisi presensi. Nanti ada evaluasi dari fasilitator per materi, ada sosiometri, ada penilaian nanti sesama peserta ini ada nanti. Bapak Ibu saling menilai. Nanti ada. Terus evaluasi penyelenggaraan nanti juga ada formulir izin ini pada saat klasikal. Tapi karena tidak ada klasikal, tidak ada form kan. Jadi yang terpenting Bapak komunikasi ke para PIC. Nah berikutnya belum mengenai kehadiran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diwajibkan hadir sebelum pelaksanaan sinkronos ya. Jadi sebelum jam pembelajaran wajib sudah hadir. Memakai apa? Pakaian pelatihan, pakaian diklat. Kalau sekarang pakai pakaian PDH nggak masalah, pakaian hari Selasa nggak masalah. Tapi ketika nanti sudah belajar e-learning, Bapak Ibu wajib memakai pakaian diklat. Pakaian diklat itu sebagaimana yang tertera dalam surat panggilan. Kalau ada ya, kalau tidak ada berarti pakaian diklatnya kemeja putih berdasi merah ya, merah ya, mobil yoga.
Ya, kemeja putih berdasi merah. Jadi sama ya Bapak Ibu ya, seragam ya. Jadi Bapak Ibu wajib memakai pakaian diklat kemeja putih berdasi merah untuk pria, untuk perempuan memakai kerudung merah ataupun syal kalau bagi yang tidak berkerudung merah, warna merah. Jadi untuk keseragaman. Kemudian ketika menampilkan video dalam Zoom dilampirkan wajahnya secara full seperti saya ini Bapak Ibu. Jadi bukan memperlihatkan jidatnya saja, maaf seperti ini ya, ataupun mulutnya saja seperti ini gitu, tapi memperlihatkan full wajah. Seperti itu. Nah, berikutnya, jadi kami selaku penyelenggara dari Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Bapak Ibu sekalian, karena di lingkup BPSDM pasti sudah tahu ya, dipimpin oleh Pak Ali Fikri, ada satu bagian umum dan 3 bidang. Salah satu bidangnya adalah bidang diklat struktural dan fungsional yang dikepalai oleh Bu Putih Handayani. Ada koordinator pelaksana Pak Teddy dan ini saya sendiri, Ketua Tim Standarisasi Penjaminan Mutu dan Kerjasama Diklat Struktural Fungsional. Nah, Bapak Ibu akan didampingi oleh PIC kami ada 2. Nah, silakan apabila ada hal yang perlu dikomunikasikan, silakan. Yang pertama ada Pak Sumarno atau Pak Nino panggilan akrabnya. Silakan Pak Nino apabila ada yang disampaikan. Oh sebentar, Pak Yoga dulu. Pak Yoga silakan ada yang disampaikan. Baik, terima kasih Pak Ardian. Mohon izin Bapak Ibu. Gambarnya Mas Yoga. Siap Gambarnya. izin Pak, ini kamera saya lagi error Pak tadi Pak, Oh, barusan. iya, oke. Siap, mohon izin saya belum bisa on cam karena tadi terkendala kamera laptop. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Faisal Yoga Dewantara, bisa dipanggil Yoga. Saya selaku PIC PKP BPSDM Angkatan 1 yang akan didampingi oleh Pak Sumarno atau Pak Nino. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk pelaksanaan diklat. Semoga bisa berjalan lancar sampai selesai nanti. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mas Yoga. Ini Mas Yoga masih muda ya Bapak Ibu ya. Silakan yang punya adik atau apa dijodoh-jodohin juga boleh Bapak Ibu. Ini pemain andalan kami. Berikutnya ada Pak Nino. Silakan Pak Nino. Terima kasih Pak Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Sumarno. Nanti mohon izin. Semoga nanti Bapak Ibu dapat bekerja sama. Segala sesuatu terkait dengan kegiatan pembelajaran akan kita diskusikan di dalam grup ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk awal-awal seperti itu aja perkenalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Terima kasih Yang ini kasih. Pak masih muda Nino. juga Pak Ardian. Demikian Bapak Ibu ya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan gambaran bagaimana proses pelatihan yang nantinya Bapak Ibu ikuti. Nah, berikutnya kami persilahkan apabila ada hal yang ditanyakan Bapak Ibu, kami persilahkan. Sudah paham Izin semuanya Bapak Ibu ya izin sepertinya ya. Pak Ardian, Oh ya, silakan izin Pak. Pak, untuk yang materi paparan yang tadi kami bisa dapat Pak untuk kami pelajari Pak, karena tadi ada beberapa penjelasan yang mungkin kami perlu pahami lebih detail Pak terkait dengan output dari masing-masing tahapan tadi serta untuk scheduling Pak, karena dengan kondisi sistem online seperti ini kan kadangkala kondisi atau penugasan di kantor mungkin menjadi salah satu kendala Pak. Jadi kalau ada informasi terkait penjadwalan mungkin dapat kami jadikan justifikasi kepada pimpinan kami untuk pada tanggal-tanggal tersebut agar kami diberi keleluasaan yang lebih untuk mengikuti kegiatan online ini Pak. Karena selama ini kalau kegiatan online itu kan selama badannya di kantor tuh kelihatannya nggak ada kerjaan itu Pak. Jadi selalu dapat kerjaan tugas gitu Pak. Itu aja Pak. Izin. Oke, baik Pak Kusuma. Jadi setelah ini akan kami share bahan paparan overview termasuk eh, apa ya video recording dari eh, overview ini Pak akan kami share di YouTube untuk Bapak Ibu mungkin apabila ada hal yang perlu dilihat kembali silakan dibuka.
Tinggal dilihat saja di menit keberapa seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan jadwal Pak, untuk jadwal yang tertera dalam bahan overview ini masih gambaran umum Pak ya. Jadi masih gambaran umum tiap-tiap tahapan. Untuk jadwal detailnya, detail pelaksanaan e-learning, siapa pengajarnya. Oh iya, nanti akan disampaikan di menjelang pelaksanaan e-learning seperti itu. Tadi lupa menyampaikan. Jadi ketika pembelajaran e-learning, Bapak Ibu nanti dibagi menjadi 4 kelompok ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika e-learning Bapak Ibu akan pembelajaran dengan eh, masing-masing kelompok 10 orang. 10 orang dengan satu fasilitator. Nah, nanti di situ akan terlihat nih Bapak Ibu ketepatan waktunya, kemudian keaktifannya akan terlihat termonitor ketika pembelajaran e-learning. Jadi ketika e-learning akan dibagi menjadi 4 kelompok dan nanti setiap agenda nanti akan kelompoknya akan bergantian berubah. Nah, sampai dengan kelompok coaching nanti akan berubah. Dan ketika sudah ada kelompok coaching, kelompok bimbingan akan tetap terus kelompoknya itu. Seperti itu. Nah, kemudian ketika pembelajaran klasikal yang dilaksanakan secara daring, akan belajar 40 orang dalam satu kelas, dalam satu Zoom. Nah, nanti kembali lagi ketika pembelajaran e-learning tadi, dibagi 4 kelompok sehingga Bapak Ibu akan dibuatkan breakout room. Dan Bapak Ibu silahkan masuk ke breakout room yang telah disiapkan masing-masing. Jadi tanpa menunggu aba-aba dari PIC, ketika Zoom-nya sudah masuk Zoom, otomatis masuk ke ruang breakout room-nya masing-masing. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu? Atau mungkin sudah paham seluruhnya nih? Atau malah bingung? Pak Indro ada yang tanyakan nggak Pak Indro ini? Saya ikut arahan dari Pak Ardian saja. Siap. Saya bertanya, Pak, izin. Silakan Pak Cesar. Untuk formulir itu, Pak, paling lambat kapan ya, Pak, kita harus isi ya, Pak? Karena sinkronisasi jadwalnya kayaknya kami butuh jadwal yang mungkin lebih update ya, Pak, izin. Sama formulir itu di-upload di Google Drive juga ya, Pak ya? Dalam bentuk PDF kah atau seperti apa? Terima kasih. Berarti formulir eh, perilaku Pak ya, Pak Kaisar. Yang ketersediaan itu, Pak, yang di surat itu, Pak. Oh, formulir itu. Pak siapa? Pak Yoga atau Pak Nino bisa bantu jawab mengenai formulir itu? Baik, mengenai formulir kesediaan. Oh, saya kira kalau formulir kesediaan pada kesempatan pertama Pak ya, silahkan sesegera mungkin Pak. Karena kan konfirmasi itu, berupa konfirmasi. Artinya bahwa kesiapan Bapak Ibu mengikuti pelatihan gitu. Nah, jadi kesempatan pertama secepatnya. Kalau idealnya ya sebelum pelaksanaan pelatihan ini idealnya. Tapi karena walaupun sudah lewat tapi nggak masalah. Tapi harapannya pada kesempatan pertama bisa dikirim, segera kirim kalau konfirmasi. Saya kira tadi mengenai pemetaan sikap perilaku. Jadi pemetaan sikap perilaku nanti akan segera dikirim file Excel-nya dan sudah mulai Bapak Ibu petakan. Karena masih jauh nanti ketika pada saat seminar rancangan itu akan dipaparkan satu slide dan pelaksanaannya dilakukan dan ketika evaluasi ada satu slide hasil pemetaan sikap perilaku. Saya kira yang pemetaan sikap perilaku. Cukup Bapak Ibu, sepertinya sudah paham semua nih. Cukup Cukup ya? Oh iya. Pak Ardian. Siap, Bu Ajeng. Oh ya, Pak Ardian, berarti mulai besok kita itu ya belajar mandiri ya, mulai masuk LMS itu ya. Mulai hari ini pun boleh Bu. Oh, Mulai hari ini. Bisa kemarin Ibu mulainya gitu. nanti untuk masuk LMS-nya nanti kita dikasih itu ya tadi Linktree, akses Linktree itu tadi ya. Ya, betul Bu. Pengganti LMS, jadi harusnya idealnya LMS, namun karena sering bermasalah sehingga kamu menyiapkan Linktree. Jadi Bapak Ibu ya memakai Linktree karena intinya kan Bapak Ibu diminta untuk membaca modul itu supaya ketika pembelajaran e-learning sudah siap, punya bekal minimal
tahu gitu. Dalam taksonomi Bloom itu C1 minimal tahu. Dan harapannya sedikit paham lah C2 gitu. Dan ketika pembelajaran e-learning nanti semakin paham dan harapannya nanti bisa mempraktekkan C3 gitu. Itu ya Bapak Ibu. Nih Pak Zainal, ada yang tanyakan Pak Zainal, udah paham? Oh iya, sedang kegiatan lain. Pak Dori, saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Sepertinya sudah paham semua ini luar biasa para pimpinan pengawas yang ada di BPSDM. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan kita lewati bermanfaat. Mudah-mudahan juga membantu lancarnya Bapak Ibu dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Harapan kami seluruhnya bisa mengikuti dengan baik, lulus dengan hasil yang memuaskan, bahkan Amin. sangat memuaskan gitu ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu Amin. bisa menjadi pimpinan yang Amin. luar biasa Amin. di Amin. Kementerian Perhubungan, punya manfaat yang luar biasa. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf Amin. apabila ada yang kurang Merdeka. berkenan di hati. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Ardian. Terima Kasih Terima Pak kasih Ardian. Terima kasih Pak Ardian. Selamat Terima kasih Pak datang. Nino. Terima kasih Bu Putih. Terima kasih. Ya Pak Indro. Beda banget Terima kalau kasih. udah kemana.